Saya kan Belajar bilang agama, dua, ilmunya. ikut ilmunya Ilmunya. dulu, Kalau ilmunya karakternya, dipelajari, kalau baru dipraktekkan. justru itu ilmunya yang kita praktekkan. Kalau karakternya itu berbeda gitu loh. Paham Nah, nggak? Bapak gini aja Pak, perang Ya, silakan, silakan. Rasulullah seumur hidup Pak, selama beliau hidup, beliau itu kurang lebih mengikuti 20 atau sampai 22 kali perang. Kan begitu. Ya. Terus Bapak baca dalam semua peperangan yang pernah diikuti oleh Rasulullah, baik perang Khaybar, Bukan perang diikuti, dialah Mu'tah, yang panglima dan lain perangnya. sebagainya. Iya, dia panglima Ya, Bisa nggak perangnya. dengerin dulu tunggu orang dulu, menjawab apa? Anda kan bertanya. jangan jangan dipotong dulu Pak, biar Oke, selesai oke, oke, narasi saya silakan lah. dulu. Cuman kan kalau situ bicaranya salah kan kasihan juga situ. Lu bisa bener kalau lu ngomong. Karena aku ada sejarahnya, ada aplikasinya Aplikasi apa? dari Ibnu Katsir. Ya coba baca. Di sini di HP ini, makanya kita bicara ini. Ya makanya lu beli HP lagi satu. Lu butuh modal kan? Oh, kalau Nah. situ bukan ngajak ngomong Iya itu. makanya dengerin orang kalau ngomong, jangan Ya dipotong-potong. enggak lah, seperti itulah. Kan itu salah tuh sebenarnya tuh. Ya kalau bener ya mana yang benernya? Tunggu lo, aku keluarkan dulu ya. Ya, Saya kan belum selesai ngomong Pak. Atau ke Roxy atau kemana Enggak, ke beli jangan HP campur dulu. tangan orang lain. Kalau kalian 3-4 orang campur tangan ngomong ya nggak bener juga. Dia makanya dengerin orang menjawab. Ya, Karena tadi dengerin kan, dulu. tadi kan dengar, aku kan hanya ngomong kisahnya itu berbeda sedikit. Situ kan bilang Aduh, Muhammad ikut Bapak perang. Kalau yang aku tahu tuh Muhammad lah yang mulai perang gitu. Dia Panglima kenapa? perangnya Di mana Muhammad. sejarahnya Nabi Muhammad yang memulai perang? Di mana? Ada di situ, ada di dalam itu. Di dalam ke mana? Medina itu, ke Medina. Di dalam mana? Ada lah. Ada di mana? Itu. Mau aku keluarkan di sini nggak, di mana? aplikasi di HP Coba ini bangunin kita bicara. istrimu, coba bangunin istrimu bantuin kau. Tunggu keluarin dulu ya. Ya coba keluarin dulu istrimu, bantuin, suruh bangunin semua keluargamu. HP bininya kan bisa dipakainya. Kesel gue orang Alasan lagi Ustadz yang aja. jelasin ngomong melulu. Sabar Bang selesai Andi, saya sabar. bicara. Tapi untung dia dengerin gue ngomong biar dia keluar dulu. Jelasin dulu Ustadz. Jadi teman-teman ya, Rasulullah beberapa kali ikut perang itu, tidak ada perang yang diawali oleh umat agama Islam ya. Ini perlu digarismiringi teman-teman ya. Bukan digaris bawahi lagi, perlu digarismiringi. Tidak ada perang yang pertama kali yang memulai adalah orang Islam. Nggak ada apa-apa lalu langsung perang gitu, umat Islam memerangi. Tidak ada teman-teman. Fakta sejarah mengatakan hanya satu perang yang mana umat Islam mengawalinya duluan. Perang apa itu? Namanya perang Khaybar. Kenapa kok Islam memulai perang dulu dalam Khaybar? Padahal dalam perang lain Islam tidak akan memerangi umat itu sebelum umat itu memerangi Islam duluan. Nah, gara-gara di dalam Khaybar itu umat Islam mendengarkan kabar umat Yahudi membantai perbatasan-perbatasan Islam dan mengajak kafir-kafir lain untuk menghancurkan Islam dari belakang. Kabar itu terdengar oleh mata-mata umat Islam, langsung Islam pasang badan ketika itu. Cuma perang Khaybar yang didahului umat Islam. Itu pun gara-gara orang Yahudi menggunakan menghasut ya beberapa orang kafir lain untuk menyerang Islam. Jadi pertahanan Islam itu akan dibantai oleh mereka. Kabar itu terdengar duluan, Islam langsung menyerang. Yang lain nggak ada begitu. Yang didahului umat Islam tidak ada. Lanjut, Bang Handi, Ustadz Unggul dan yang lain. Ya, kalau saya menanggapi tadi ini, saya bisa tahu arahnya. Makanya saya minta datanya. Dia menuduh bahwa Nabi Muhammad itu memulai perang. Nah, ini betul. orang artinya dia membaca data, dia buat sendiri atau dibuatkan oleh orang lain. Supaya bisa dipopulerkan oleh media-media mainstream. Inilah ilmu mereka. Ilmu mereka ini orang Islam, ilmu Islamofobia yang diperkarsai oleh orang-orang Barat. Ini yang dipegang dia katanya. Nah, kalau ada hadis Ibnu Katsir katanya hal demikian, ini pasti perubahan drastis.
Karena sejak kecil kita sampai sekarang nggak pernah ada perang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dulu. Banyak sekali perjanjian-perjanjian Piagam Madinah misalnya dan Ubaidiyah dan seterusnya itu semua dilanggar oleh kafir Quraisy itu. Jadi pasukan Nabi Muhammad SAW itu hanya bertahan, membela diri. Itu pun memenuhi syarat banyak gitu loh. Tanaman, orang tua, perempuan, anak kecil nggak boleh. Dan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Bahkan dihidupi begitu. Berbeda dengan yang di sebelah itu, yang bernapas habisin semua. Kan begitu ya. Itu sih dari pendapat saya, Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bertanya, kalau memang umat Islam itu memakai ayat peran di At-Taubah itu dengan tidak berdasarkan asbabul nusul, ya Indonesia sepertinya kacau kan, kita mayoritas. Buktinya kan enggak. Nah, kita pakai itu apabila ada siapapun di muka bumi ini masuk ke republik ini, ya, menganiaya Islam, kita pakai. Siapapun penjajah kembali mengambil sejengkal saja tanah NKRI, kita pakai. Tapi dalam keadaan amang kayak begini, ya kalian yang hidup berdampingan dengan kita aman tentram kok, kita bisa berdagang bersama, jual beli bersama, satu kantor bersama, bertetangga bersama. Itu loh. Nah, yang mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mereka melihat oknum. Jadi kalau ada oknum saudara kita muslim yang salah menerjemahkan itu, wah itulah ajaran Al-Quran, itulah ajaran Islam. Tapi mereka tidak ngaca bahwa di setiap agama ada oknum yang bahlul. Kira-kira begitu, Ustaz. Mohon maaf, ini bukan saya menggurui. Lanjut. Mantap, mantap. Ini Bang Tiret ini Muslim atau Kristen? Halo, Bang Tiret? Wah, gak ada suaranya. Kristen apa Muslim? Saya Halo? Muslim, Pak. Di bawah dulu Bang Tiret ya. Saya mau naikkan Mas Bintang Daud. Oh, dia Teman-teman yang Muslim, tadi itu ya? Yang tadi itu ya? Ya. Naik lagi dia. Maaf ya, di bawah dulu. Yang Muslim kita naikkan dulu Mas Bintang Daud. Nah, lanjut Pak Bintang. Tanya aja tadi, mana dia udah turun ya? Siapa jadi saksinya Yohanes di Pulau Patmos? Banyak lah siapa saksinya. Enggak, selesaikan Elia dulu. juga Selesaikan dapat. dulu masalah perang ini dulu. Dia bawa Nah, data toh. pertanyaan pertamanya tadi Bang Handi, pertanyaan pertamanya siapa jadi saksi Rasulullah di Halo. menerima wahyu di Gua Hira? Enggak, Ya. ya nanti itulah. Dia tadi kan bawa data, katanya Nabi Muhammad SAW yang memulai Ini perang. dinamika, aplikasinya dinamika peradaban Islam. Bawa aplikasi, gue nggak mau. Lu yang baca. Ya iya, aku baca, begini aku baca. Coba situ lihat benar atau enggak. Hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pesatnya dakwah Islam di Yastrib. Nah, ini ya. Masuk suku Aus Kajat. Maka Nabi memerintahkan umatnya berhijrah ke kota secara peperangan. Ini pertama ya. Atau kelompok agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sedang Nabi Muhammad menyusul sampai sana tanggal 24 September 622 32 itu apa tahun umurnya apa tuh, yang ditemani oleh Abu Bakar AS Siddiq membangun masyarakat Islam. Selama 13 tahun Nabi telah menegakkan tauhid di Mekah dengan penuh tantangan dan siksaan dari kaum kafir, katanya Quraisy. Selama itu beliau berbentuk komunitas Islam karena jumlah yang sedikit dan penuh tekanan musuh. Maka ketika Nabi hijrah Madinah, barulah terbentuk masyarakat Islam. Nah, membentuklah pemerintahan Nabi Islam, yaitu Nabi Muhammad. Di samping sebagai rasul, beliau diangkat oleh suku Aus dan Khazraj sebagai pemimpin usaha yang dilakukan Nabi untuk mengatur umat Islam di Madinah. Membentuk konstitusi disebut dengan Piagam Madinah yang berisi 47 pasal, diantaranya 5 poin yang terpenting. Nah, itu ya penting ininya ya.
Terus? Ini baru mulai perang nih. Intinya apa itu? Intinya apa? Enggak, maksudnya kan yang pertama ngajak Dia mau perang, baca maksud sirah perang ini. Nabi. Sebentar Bunda, biarin dulu. Sebentar Bunda. Mana di situ mengatakan Nabi Muhammad yang memulai perang? Lihat di sini nih mulainya dari Medina nih ini. Rasul memperhatikan oleh mengatur perdagangan transaksi sesuai dengan norma-norma yang dianjurkan, bersikap adil, kesaksian yang jujur, dan tidak melakukan riba. Tentang pengelolaan pertanian, beliau menyerahkan masyarakat Madinah karena mereka lebih ahli daripada orang Mekah. Masa peperangan, perang Badar. Nah, di Badar sebelah barat daya Madinah pada bulan Ramadan 34, kekuatan umat Islam sebanyak 313 orang. Dia baca nggak dapat. Nggak apa-apa, terusin aja. Karena panjang ini perang Uhud. Nah, perang Ajab. Badar belum selesai sudah ke Uhud. Enggak, maksudnya panjang. Iya. Panjang ini kan kalau ini kan dari Muhammad nih. Kalau panjang gini aja, Bro. Mana kesimpulan lu di perang mana? Di perang mana Nabi Muhammad yang memulai perang? Madinah. Mulai dari Madinah. Iya, baca mana? Lu baca Piagam Madinah coba. Lu udah baca Piagam Madinah? Apa isinya Piagam Madinah? Lu tahu nggak isinya? Intinya begini, Muhammad Bintang Daud baca tadi itu ya, yang Bapak Bintang Daud baca justru Nabi Muhammad itu ditekan dan dizolimi oleh orang-orang kafir di Mekah, lalu beliau hijrah ke Madinah. Tadi kan situ bilang Muhammad tidak memulai perang, mereka yang ngajak perang. Makanya di sini ku bilang Muhammad mendirikan sebuah, ibaratnya lah sebuah kerajaan lah. Mulai perang dari Madinah. Itu? Lu kayaknya habis minum kalau panas ya. Aku izin ketawa duluan. Oke lah. Situ ambil kesimpulannya gimana? Coba. Kalau bukan seperti ini gimana? Saya bacain Piagam Madinah ya, Bro. Itu kan Nabi Muhammad di Mekah itu mengalami tekanan dari kafir Quraisy. Kan lu udah baca tadi pakai congor, kita denger. Iya, maksudku begini. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Dengerin dulu orang ngomong. Oke. Ya, orang yang mengalami tekanan itu dia yang memulai perang atau dia yang ditekan? Jawab pakai congor. Enggak. Kamu ngomong tuh kurang ajar loh. Bisa diskusi nggak sih? Enggak, kalau mau jadi keledai ya nggak usah kayak begitulah diskusi. Enggak, gue tanya lu dulu, Bro. Ini kan gue bercanda biar kita nggak ngantuk nggak gitu usah, loh ya. Kayak begitu. Kalau nah, sekarang begini, lu jawab dulu. Luga gitu, Pak, luga. Sebentar, Bunda. Izin dulu. Luga. Izin ya, izin. Suka bilang orang yang dibawa tekanan, dengar ya. Orang yang dibawa tekanan itu yang memulai perang atau yang diperangi? Yang dibawa tekanan. Muhammad kan lari nih. Iya. Orang yang dengerin tadi kan kamu baca Nabi Muhammad mengalami tekanan karena pasukannya sedikit di Mekah. Bukan, dia dengerin dulu pertanyaannya. Orang yang dibawa tekanan itu dia yang memulai perang atau yang diperangi? Dia Muhammad nggak bawa perang. Muhammad tadi ada. Sekarang udah sadar dia nih. Enggak, Quraisy. Maksudnya begini. Ya, masih apa lagi? Dia kan diusir sama Quraisy. Ya, oke. Yang diusir itu yang diusir itu yang memulai perang atau dia yang diperangi, yang diusir? Aku mau nanya dulu, Arab itu sebenarnya suku apa? Dulu. Enggak, saya mau nanya dulu, di Arab itu sukunya apa sih aslinya? Quraisy. Bukan Quraisy. Aku bilang Quraisy. Wajar enggak Quraisy? Tar dulu, Bunda. Dengerin dulu, Bro, ini singkat-singkat aja, ini udah tengah malam. Yang diusir itu, dengerin dulu pertanyaannya. Yang diusir itu yang memulai perang atau diperangi yang diusir? Yang memulai perang. Awal mulanya itu kan masalah. Saya nggak nanya masalah. Saya nggak nanya masalah. Lu jangan cari masalah kalau udah tengah malam. Pertanyaannya, yang diusir itu yang diperangi atau memerangi? Yang diusir. Quraisy nggak perang, dia hanya mengusir. Quraisy. Ya, Quraisy terserah Quraisy atau Bugis apa nggak tahu lah. Yang diusir ini yang memerangi atau yang diusir ini yang memerangi atau diperangi? Yang diusir. Yang diusir itulah ke Madinah melawan, kumpulkan kekuatan. Dengerin dulu pertanyaannya bahasa Indonesia. Yang diusir ini memerangi atau diperangi? Memerangi kan? Dia bawa tentara lagi merang ke sana kan? Apa?
memerangi kan, memerangi ke sana. Jadi yang diusir memerangi. Iya. Kamu ini habis minum kalapanak sih ya? Enggak, begini, aku nanya kamu nih. Yang diusir itu yang diperangi. Iya, tapi kan Salomo. di Medina Muhammad kan membangun kerajaan. Saya belum di ke Madinah, di Mekah dulu. Bahlul tadi lu baca. Tadi kan awal ceritanya begini, yang memulai perang. Yang memulai perang siapa? Di Mekah yang mulai Ya di mulai perang Medina siapa? lah yang mulai perang. Oke, kembali ke Madinah ya. Kamu tahu nggak piagam Madinah isinya apa? Lengkap di situ, panjang ini. Oke, saya bacain ya. Saya bacain ya. Pasang kupingmu baik-baik. Piagam Aku ada Madinah di sini. nih. Dengerin dulu, Salomo. Dengerin. 1. Isi piagam Madinah nih. Kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. 2. Kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. 3. Perdamaian di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. 4. Toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. 5. Setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan. Ini namanya piagam Madinah. Pertinya ini, siapa yang melanggar piagam Madinah? Siapa yang melanggar? Siapa yang buat? Bintang Daud. Siapa yang melanggar? Jawabannya siapa yang membuat? Iya. Kan Muhammad yang buat. Iya, terus siapa yang melanggar? Enggak, waktu itu Muhammad sebagai apa dulu dengan suku Quraisy. Mimpi apa? Aku semalam ketemu orang kayak begini. Ustadz, ambil Ustadz. Capek saya. Kalau Sabar menghadapi. kalau sudah jadi Anak PAUD, piagam, sabar. kalau sudah jadi piagam berarti Otoritas dari disahkan siapa oleh gitu loh. Begini. Tunggu Begini. dulu, kalau sudah jadi piagam berarti sudah disahkan oleh semua umat beragama. Makanya piagam Madinah itu salah satunya isinya antar umat beragama saling rukun. Tidak Ya. boleh ada yang mengganggu, kan begitu. Itu Ya, sudah maksudnya disepakati begini, oleh semua agama. Ternyata orang Yahudi melanggar perjanjian itu dengan mengganggu orang Islam. Gitu loh. Kita bukan sampai di situ. Maksudnya di sini nih, piagam Medina ini kan baru dibangun. Yang membangun itu kan Muhammad. Dibuat piagam nggak dibangun, bukan bangunan. Kenapa Ya, piagam terserahlah, dibuatlah. Madinah dibangun terasi dibuat? Dibuat kan atau dibangun lah, terserah situlah kan. Itu kan dibangun baru itu muncul. gedung. Kok dibangun? Baru muncul kan. La ilaha illallah. Baru muncul di sini juga nggak dikatakan ada Yahudi, ada agama lain, nggak ada. Tadi saya baca lu nggak denger ya? Pembentukan sistem kemasyarakatan, Rasul mempersaudarakan di antara kaum muslimin. Mereka kemudian membagikan rumah yang mereka miliki, bahkan juga istri-istri dan harta mereka. Rasul telah menciptakan si Brekele nih. Nggak ada. Piagam Madinah itu salah satunya, dengerin. Isinya salah satunya yaitu piagam Madinah ya. Kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Jadi tidak ada paksaan orang memeluk agama di situ. Iya, aku paham. Aku bahkan paham. Kalau kau paham, kenapa congormu masih berbusa? Congormu masih berbusa. Tadi diskusinya kan berbeda. Onta kau nih. Maka ngomong tuh gak usah ngeledek. Awalnya ceritanya minum yang kalpanak dulu bang, minum kalpanak. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, jin memang jin lah. Kalau jin memang susah. Kita tuh memberi penjelasan dengan fakta yang ada. Memberi penjelasan, tapi lu pakai landasan congor busa doang, gak ada isinya bro. Apaan? Ini kan dari peradaban Islam ini. Ya coba lu baca isi piagam Madinah apa? Coba lu baca. Banyak di sini. Dakwah tuh. Isi piagam Madinah ada berapa? Sebagai tempat pelanggaran. 1, 2. Isi piagam Madinah ada berapa? Belum aku jumlahin. Tidak ada koin kemenangan. Berapa? Tunggu lo. Ya. Di sini kan tinggal dijumlahin. Ada berapa poin? Ada di sini tertulis. Dijumlahin. Ada berapa poin piagam Madinah? Sabar. 1. Gini Sabar kalau menghadapi. Biarin dulu Ustaz. Gue pengen tes. Ini orang dalam keadaan sadar apa enggak? Kau sok-sokan, bah, itulah yang aku nggak suka. Iya udah coba berapa poin piagam Madinah ini bro? agama kamu loh. Iya berapa poin piagam Madinah? Di sini ditulisnya 5. 5. Yang pertama apa?
bahwa komunitas ini mempunyai kepentingan agama dan politik. Salah, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras, itu kesetaraan. Aku kan bicara yang di sini ya, aku nggak tahu yang di sana berbeda apa enggak. Terus kedua, kemerdekaan beragama terjamin bagi semua komunitas. Oke. Ketiga, seluruh penduduk Madinah memiliki toleransi moral dan material serta menangkal agresi yang ditujukan kepada Madinah. Keempat, Rasul adalah pemimpin tertinggi penduduk Madinah. Aku orangnya nggak fanatik, bro. Salah itu. Ini kayak ada pelesetan itu yang dia baca itu lah. Enggak, aku nggak mau. Kami orang Kristen nggak bisa kayak begitu. Nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Nomor 4 dulu yang kata kamu pelintir. Rasulullah adalah pemimpin tertinggi penduduk Madinah. Nomor 5, Masya Allah. penetapan asas politik, ekonomi, dan sosial bagi setiap komunitas. Oke. Menurut menurut Anda yang Anda baca itu, kira-kira ada nggak isinya itu agresif? Kalau agresif maksudnya gimana? Agresif nggak ada di sini penyerangan, cuma membentukkan sebuah kerajaan lah begitu. Ya, boleh nggak orang membuat kerajaan? Boleh atau tidak? Itu di zaman itu, situ. Ya boleh nggak? Kalau untuk sekarang kan nggak boleh. Kalau zaman itu mungkin boleh kali. Jangan tanya aku. Di zaman itu boleh toh? Oke. Nah, itu dia. Kamu. Terus sekarang, di mana kau bisa buktikan tuduhanmu kalau Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya yang memulai perang? Bagaimana tuduhanmu? Tuduhannya begini. Dari sinilah mulai udah terbentuk, barulah dia mulai berperang. Siapa yang melanggar piagam Madinah? Di sini nggak ada tertulis yang melanggar, nggak ada. Kalau begitu, oke. Kamu diam. Congor diam dulu, direm dulu, biar Ustaz aja yang menjelaskan siapa yang melanggar piagam Madinah. Silakan Ustaz. Ya udah, onta kamu juga diam lah. Ya, silakan Ustaz. Iya, bahasanya lebih enak kalau dasar domba. Ya domba nggak apa, tulus loh. Tulus. Ini Pak. Pernah loh menipu. Bapak baca ini Sirah Nabawiyah, kan Bapak baca terjemahan ini, saya kasih terjemahan. Paulus botak menipu. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini ada tema perjanjian dengan kaum Yahudi. Ini saat di Madinah, Pak. Jadi setelah menancapkan pilar-pilar masyarakat, baru yang Islami dengan cara membangun kesatuan akidah, politik, dan peraturan di antara kaum muslimin, beliau mulai mengatur hubungannya dengan non-muslim. Tujuan beliau di balik itu adalah memberikan rasa aman, damai, kebahagiaan, dan kebaikan dalam seluruh umat manusia. Jadi tak pandang bulu, apapun agamanya yang hidup bersama kaum muslimin, maka di sana damai, aman, dan bahagia masing-masing. Kemudian poin-poin penting yang dihasilkan oleh perjanjian itu bukan ada 5, Pak. Yang betul itu ada 12 nih, ada 12 poin yang isinya tidak boleh saling mengganggu, saling damai, begitu. Siapa yang melanggar, ya, yang melanggar pertama kali ini, bab selanjutnya langsung perlawanan berdarah, provokasi kaum Quraisy terhadap muslimin setelah hijrah, dan kontak mereka dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini orang munafik, Pak. Di sini diceritakan bahwa orang Yahudi melanggar perjanjian itu dengan mengganggu umat Islam. Salah satunya ketika wanita-wanita Islam di pasar itu diganggu sama kaum Yahudi, Pak. Begitu. Jadi Yahudi berusaha merecok, membuat keracuan, membuat kehancuran terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Sehingga timbullah perang. Karena Yahudi dulu tuh yang mulai, Pak. Bukan Kristen ya, saya tidak bilang Kristen, Yahudi yang mulai. Jadi Bapak jangan nyalahin Islam, seharusnya Bapak itu nyalahin Yahudi. Naja, saya kapan ada ngomong? Saya nggak ada ngomong apa-apa kan? Bapak kan bilangnya tadi ada menuduh tadi bahwa Nabi Muhammad yang memulai perang tadi kumur-kumur ya.
Yang Bentar, tadi bentar. mulai Jadi perang ini di dia Madinah tidak nih, ngomong. Madinah. Bro, kamu tadi yang menuduh bahwa Nabi Muhammad yang memulai Nih, perang. masa perang Badar. Aduh, Pindah lagi ke Nah. Badar. itu kayaknya sudah sih lah, yang itu masa Badar. Yahudi Kita- itu kayaknya udah Muhammad pergi ke Arab, Pak. Sebentar dulu Kita ke selesaikan Badarnya. dulu. Madinahnya dulu Selesaikan diceritain. dulu itu loh Pak, narasi Bapak yang mengatakan Nabi Muhammad yang mulai perang itu di mana Itu, gitu loh. Di mana? Nih perang Badar nih. Pindah lagi masa ke perang perang Badar. Badar. Jadi Madinah nggak terbukti ya? Maksudnya gimana? Tidak Nggak ada terbukti tadi bukan- tuduhan. Dengerin. Tidak terbukti tadi tuduhan Jongor Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad memulai Begini perang. begini onta. Oke. Onta begini, maksudku tuh begini. Mulai perang itu dari Medina. Aduh, Dari domba, Madinah domba. pergi ke Arab perang gitu loh. Moncong kau itu kalau lu nuduh nggak ada bukti bro. Ini masa peperangan perang Badar di Kubra. Perang ini terjadi di Badar. 100 Pindah lagi ke Badar. Ustaz Unggul dia, Ustaz Unggul. Tuh dibacain perang Badar tuh dengerin. Perang Badar Kubro, pertempuran Islam pertama yang menentukan. Jadi di sini Pak, tidak ada narasi. Bapak bisa dibuka ya di sini Pak ya. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasul yang agung. Beli bukunya Pak itu, beli bukunya. Halaman Banyak aplikasi ada. nggak ada, aplikasinya nggak Nggak ada ada di pak, sini. harus beli pak. Nggak ada yang gratis. Halaman 284 Pak. Di sini bayangkan Pak ya. Umat Islam cuma 313 orang Pak. Bayangkan. Ya, 300, Sedangkan 300 lawannya, lawan dari musuh Pak, itu ribuan Pak. Itu kira-kira secara akal Pak ya. Yang mana yang diperangi Pak? Karena Islam waktu itu masih kecil. Cuma 313 orang. Melawan ribuan orang di daerah tempat yang namanya Badar. Gara-gara apa pertamanya? Gara-gara perekonomian. Karena di sana dulu Arab itu Pak menjadi pusat jual beli terbesar dulu perekonomian. Iya, di Mekah. Ada singgungan, Mekah. ya ada singgungan dari umat-umat yang kafir ini. Saya tidak mengatakan Kristen Pak ya. Umat Tahu, itu kafir kan ini. suku Quraisy itu. Nah, suku Quraisy. Nah, Quraisy Bukan lah. Quraisy, Aku nggak bukan terlalu Quraisy ya, ingat Quraisy. Quraisy. Bukan terasi, Sehingga- bukan. Aku kira terasi itu. Dan Nabi Muhammad bahkan Pak di sini dikatakan begini Pak. Dalam hal ini beliau Nabi Muhammad tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta. Akan tetapi menyerahkan pilihan kepada siapapun untuk ikut serta. Akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak mereka karena beliau sendiri tidak mengira akan terjadi benturan dengan pasukan Mekah sebagai ganti benturan dengan kafilah, yakni bentrokan yang sengit di Badar. Oleh karena itu pula lah banyak di antara para sahabat yang tinggal di Madinah. Iya. Para sahabat yang tinggal di Madinah itu ikut perang karena mengira kepergian Rasulullah SAW kali ini tidak ubahnya seperti apa yang biasa mereka alami pada beberapa pertempuran Ada di sini ada terdahulu. tulis juga dia kayak begitu. Diam dulu pak. Iya, karena itu beliau tidak mengingkari siapapun yang tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Jadi ada bentrok di sana, Pak. Lalu besar kekuatan pasukan Islam dan distribusi komando. Saat itu Rasulullah SAW bersiap-siap untuk bertolak. Sementara ikut serta bersama beliau sebanyak 313. Riwayat lain menyebutkan 314 atau yang ada yang mengatakan 317 orang laki-laki. 82 orang riwayat yang lain menyebutkan 83 atau 86 diantaranya dari kalangan muhajirin dan 61 orang dari suku Aus, ya, serta 170 orang dari suku Khazraj. Cuma 313 totalnya. Melawan siapa? Melawan ribuan. Bayangkan, Pak. Melawan ribuan. Ini diterangkan semua di sini, Pak. Ya, Semuanya diterangkan di sini. Aku tahu, aku bukan bicara tentang Muhammad bukan orang jahat. Bahkan aku pernah baca riwayat dia. Oh, udah mulai bagus ketemu nih. perempuan orang tua di Muhammad pikul barang
barang dia, tapi dia menjelekkan Muhammad, Muhammad diamin aja. Oh, udah mulai Pernah pintar kau baca? Bukan itu maksudku. Terus maksudnya apa, Pak? Tadi itu kan ku bilang yang mulai perang. Ini nih Muhammad tuh militer, Nabi Muhammad membentuk pasukan perang yang terdiri dari kaum mujahirin dan kaum ansar karena sering muhajirin. Mujahirin. Ya itu kan bahasa ya begitulah. Begitu. Masihkah Anda ingin, gitu Pak Bintang Daud, masihkah Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu selalu memulai perang? Bukan selalu. Pertama kali terjadi di sini. Maksudnya. Di mana? Aku kan baca konteks ini, maka aku kasih tahu ada. Ya, menurut Anda yang memulai perang itu siapa? Aku nggak tahu. Bukan menurut aku. Menurut di sini yang aku baca dinamika peradaban Islam. Terus ada di Terus apakah Nabi Muhammad pernah memulai perang kalau tidak diperangi? Gini ya. Di sini tertulis kan Nabi Muhammad membentuk pasukan perang yang terdiri dari kaum mujahirin dan kaum membentuk ansar. pasukan bukan berarti memulai, Pak. Pak, membentuk maksudnya begini. Sebentar dulu Pak Bintang. Membentuk pasukan itu untuk membela diri itu boleh atau tidak? Tapi di sini nggak ada kata orang apa dari Arab. Sebentar tuh dulu ke saya Madinah. tanya, Pak. Nggak ada di sini. Maksudnya gini. Nggak ada tertulis dari Pak, bahasa Indonesia, datang ke Pak. Madinah menyerang. Pak, membentuk pasukan itu untuk membela diri boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh, pinter. Pinter Ikan juga mujang, kadang-kadang kau. Pak. Pinter juga. Jadi boleh ya, Pak? Kurasa orang Kristen di Indonesia kamu bisa lihat lah seberapa pintar. Boleh. Kalau negara Republik Indonesia ini, Pak, kita punya pertahanan nggak, Pak? Jangan dulu, jangan sedikit Bang. Izin, Bang Handi sedikit. Jangan dibelokin Dia topik bilang ya, Bu. begini. Jangan balikin topik ya. Iya, enggak. Dia cuma aku sedikit aja baru balik ya. Kamu bilang orang Kristen di Indonesia kamu lihat bagaimana dia pintar. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Mana pintarnya, Pak? Oh, karena kamu nggak tahu religius, nggak tahu rohani. Itu bicara rohani. Berarti nggak pintar. Berarti nggak pintar ya, Pak. Lanjut, Bang. Pak Daud, jadi kalau membuat strategi pertahanan itu boleh atau tidak, Pak? Ya boleh. Boleh. Cuman satu hal yang nggak boleh, kalau itu suku asli, kalau kita membuat satu bentuk kerajaan ya kalau Nabi boleh. Muhammad dengerin dulu, kalau Nabi Muhammad SAW membuat seperti itu strategi membela negaranya, membela umatnya, boleh atau tidak, Pak? Apakah di situ Muhammad sebagai negaranya atau gimana ya? Di Madinah, Pak. Ya, aku dia baru mulai di situ. Ya, boleh nggak, Pak, dia melindungi umatnya, Pak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh ya, Pak, ya. Dengan cara apa, Pak? Ya seperti itu, membangun sebuah kerajaan ya seperti orang dunia, Jenis Khan juga begitu. Oke. Tapi Yesus kejam loh, Pak. Yesus kejam. Yesus, Ibu. Dia nggak bisa jawab. Itu tadi Rasulullah kan jangan memaksakan mereka bebas hidup berdampingan walau beda keyakinan. Kalau Yesus apa, Pak? Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, Pak. Bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Oh, begitu. Ya itu yang kau Tuhan kan. Iya, di bom Bali. Lukas 11:27. Betul, di bom Bali itu. Enggak. Di bom Bali. Bukan. Yesus di Bibelmu itu. Kira Yesus yang di bom Bali. Kemana-mana kan? Di Bibelmu lah. Bagi seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bunuhlah. Bawalah ke hadapanku, bunuhlah. Kalau Rasulullah enggak tadi tuh piagam Madinah itu enggak. Ya, mereka bebas hidup berdampingan. Enggak. Kalau Yesus disuruh bunuh. Yesus bunuh, betul. Iya. Di hotel apa tuh? Entar dulu Brahma. Itu bunuh juga tuh. Bom bunuh diri itu. Bukan kemana-mana kan? Betul, Bapak tadi sudah saya udah minum mengerucutkan loh. Udah mengerucutkan. Bunda Rahma jangan dulu, diam dulu Bunda Rahma. Jangan belok kiri dulu. Lanjut. Itu out topik itu. Kita ke ini aja dulu. Kita bukan Bapak ini doang yang kita pampat gitu loh, tapi ini kan saya rekam nih kan gitu ya, supaya di luar sana juga paham kan gitu. Jadi kalau berpindah-pindah topik nanti nggak kelar. Mumpung ada Ustaz Wafi nih yang ngerti gitu loh. Aku juga harap tuh kita nggak usah ngeledek. Kalau kita punya pemahaman agama kita ya memahami agama kita sendiri, agama orang lain kita pahami agama orang lain. Kalau kita tiap hari bahas agama orang lain, apa artinya hidup kalian nih? Begitu. Nanti saya ajar Bapak, nanti siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri, Pak. Sekarang aja aku tahu.
Ya, mau arah ke sana. Siapa yang memulai, Pak? Sehingga terjadi perdebatan. Yang ku tahu aku lihat di sini udah mulai. Enggak. Menurut Pak Bintang, saya pindahin dikit topiknya ya. Menurut Anda yang memulai ini sehingga ada perdebatan Islam Kristen, siapa yang memulai, Pak? Aku nggak tahu. Saya kasih tahu, mau nggak? Silakan. Baik, diam. Yang memulai itu Pak LAI menerjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, memakai istilah-istilah Islam. Itu yang memulai, Pak. Paham? Oh, berarti Anda menyalahin negara. Memang LAI negara. Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga negara Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka itu kan diakui negara. Yang bilang diakui pabrik sandal lembaga Bibel, Bang, bukan lembaga Alkitab. Lembaga Bibel Indonesia. Jangan, nggak boleh Ya, terserah yang jelas. Begini ya, contoh ya Pak ya, Pak Bintang. Enggak, dia menerjemahkan bahasa Indonesia. Kamu terima enggak begitu? Oke, dengerin Pak ya. Ini kita belok dikit nanti balik lagi ke topik. Karena ini saya harus luruskan Anda dulu. Justru dengerin dulu, terjemahan LAI itu Pak tidak mandiri. Tidak mandiri dan tidak punya jati diri. Kenapa? Enggak dengerin dulu, orang tua lagi ngomong. Tua dari mana? Nanti setelah kamu dengerin, baru kamu bantah. Oke? Terserah. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan dari original teksnya Hebrew di PL, Yunani di PB, itu tidak mandiri dan tidak punya jati diri. Kenapa? Karena mayoritas Islam di Indonesia tujuannya adalah apa? Supaya mereka ini menyamarkan diri. Oke. Contoh nih. Ya, contoh. Dengerin baik-baik. Di dalam original teks Anda ada kata theos, ya. Kata theos itu diterjemahkan menjadi Allah. Nah, ini kan tidak benar terjemahannya, Bro. Kamu kalau ngomong begitu menyerang sama aku percuma juga. Harusnya kamu ke yang penerjemah. Ya, saya kasih tahu Anda. Ya percuma lah, aku bacanya dari Alkitabnya tulisannya begitu. Oh iya. Betul nggak? Misal dikasihkan aku bahasa Arab, aku pasti mau belajar bahasa Arab. Jadi Anda enggak kritis apa adanya, oke gitu ya. Terima apa adanya. Gini, kita harus pahami dulu, kita ini kan rakyat. Jangan rakyat kita mau jadi seakan-akan punya otoritas dibenci sebagai rakyat nggak boleh bego-bego amat, Pak. Harus pintar, harus kritik. Kalau mau kritik, kita tentu sampailah ke tempatnya gitu loh. Misalkan siapa yang bikin nih? Siapa yang menerjemah? Itu yang kita itu kejar gitu. Tapi sebagai kamu umat Kristen jadi korban salah terjemahan, apa daya upayamu? Oh, kalau bagi kami ya orang bawah ya biasa aja. Oh, biasa aja. Iya. Oke. Pintar kamu ya. Kayak seperti itu ya. Terkecuali kalau kita sifatnya nggak suka terima, kita nggak patuh dengan pemerintah ya begitu. Ya udah, kembali ke topik ya. LAI bukan pemerintah, tapi lembaga yang diakui oleh pemerintah. Sama juga, Bang. Itu saya nggak panggil kamu bahasa yang jelek lah. Panggil kamu abang lah. Ya, panggil aja diakui abang juga, saya. Bang. Ya, besok saya traktir kopi 2 gelas, oke? Supaya paham gitu. Oke. Jangan lu memahami saya bikin paham kau. Etika moral itu dulu. Saya memberikan pemahaman kepada Anda karena Anda kan tadi nggak ngerti. Oh, kamu bukan, kamu melawan. Kamu melawan tentang LIA ini, lembaga Alkitab ini. Bukan saya melawan. Kamu menyalahin di situ. Bukan saya melawan dia. Pemerintah. Bukan saya melawan dia, tapi saya mempampat ya caranya dia berkamuflase dalam menerjemah. Ya, itulah dia harusnya. Tapi di atas perlawanan. Di atas perlawanan. Situ kan langsung ke pemerintahnya itu loh. Kamu kok menerjemahkan seperti bahasa Arab itu? Saya sudah mengirim surat. Saya sudah mengirim email. Tim kami sudah mengirim, tidak ada satupun LAI mau menerima kami untuk diskusi. Tidak ada. Ya itu. Makanya kalau apalagi aku kan begitu, betul nggak? Makanya lu diem karena lu nggak punya apa-apa. Dengerin aja orang ngomong, oke? Ya nggak mungkin lah aku mau dengar kamu ngomong yang salah gitu loh. Salahnya di mana? Ya kamu maksakan Alkitab ini mau mengubah bahasanya. Ya harus dirubah dong. Ya, soalnya terjemahnya salah. Kamu ngomong bukan sama aku. Ya, saya nggak ngomong sama situ, saya ngomong sama teman yang ada di sini. Oh ya udah. Ya udah. Udahlah kalau gitulah. Ya udah, Nas standby dulu ya. Kembali ke topik ya. Udah jelas biang keroknya siapa ya?
Udah jelas siapa biang keroknya ya, kenapa terjadi perdebatan. Coba bayangkan ya, Buddha, Hindu menerjemahkan Bible-nya mandiri dan punya jati diri. Tidak ada perdebatan di sana. Ya, mudah-mudahan kepala Anda malam ini terisi ilmu. Bukan begitu, itu bukan masalah isi ilmu atau gak isi ilmu. Karena terus, aku hidup gak mau jadi berontak. Betul nggak? Siapa yang nyuruh berontak? Iya kan, ini kan lembaga Alkitab Indonesia. Kamu lagi diikat mau berontak? Enggak, saya mau nanya dulu, itu kan penerjemahnya lembaga Alkitab Indonesia. Loh, kalau aku yang bantah gimana? Udah banyak Kristen yang bantah, bahkan banyak Kristen yang bawa ke pengadilan, bro. Iya, banyak loh, Pak. Iya, kenapa nggak berubah? Jangan tanya saya, tanya hakimnya dong yang memutuskan. Nah, kan itu yang mulai tanya. Tanya hakimnya yang memutuskan, jangan tanya saya. Kalau tinggi itu. Berarti Anda kurang terbang, makanya besok-besok kurang terbang. Sedangkan di Al-Quran juga bahasanya Arab kan? Dia mah kenapa? Apa yang kenapa ya, sama kan? Sama dari mana? Juga. Mulai lagi nih kamu membantah gak punya ilmu nih. Gak punya ilmu dari mana? Sama. Kalau coba kamu pikiran kamu tuh, kamu ini ngomong minum kalpanak sampai minum apa sih? Berpikir sama nggak gitu? Emang kamu masih bisa mikir? Kalau orang nggak bisa mikir udah mati. Ya buktinya kamu ini hidup tapi perasa mati. Ya itu kamu kali. Mati iman bro, mati iman. Karena kamu. Oh enggak, kami hidup dalam roh dong. Bukan hidup dalam roh. Kedagingan. Dalam roh kebenaran. Begitu? Iya. Apa itu roh? Roh itu dari Allah, pelita Allah, cahaya Allah. Oh, cahaya. Yang bilang roh dari pohon pinang siapa, Pak? Ya iya kan tadi tanya. Lalu kalau dia nanya aku mau jawab. Aku pindahin aja deh ke teologis. Di dalam diri Yesus ada roh ya? Ada. Ya, roh siapa? Roh Allah. Roh Allah itu siapa? Yang disebut Bapa. Jadi ada Bapa dalam diri Yesus? Iya. Sejak kapan masuknya Bapa ke situ? Oh, kamu tanya Yesusnya aja. Kenapa kamu tahu kalau ada, kalau kamu nggak tahu? Tertulis di situ, Allah di dalam aku. Oke, jadi Allah di dalam, ada Allah di dalam diri Yesus, betul? Iya. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Adalah berarti, satu. Berarti pernah Bapa masuk dalam kandungan? Bicara roh bukan masalah seperti itu, bukan fisik. Kamu yang juga bisa masuk yang dikandung Bunda Maria, dengerin. Gitu. Yang dikandung Bunda Maria itu roh saja atau fisik saja? Itu firman, sabda. Oh, jadi Bunda Maria mengandung firman? Iya, sabda. Anaknya Bunda Maria firman? Iya, ketika di dalam rahim dikatakan dulu. Iya. Jadilah benih. Jadilah firman. Maka tumbuhlah benih. Benih itulah melahirkan daging. Isi kandungan dengerin dulu. Isi kandungan Bunda Maria itu firman atau manusia? Firman. Jadi manusia. Bunda Maria lahirkan manusia. Anaknya Bunda Maria orang atau firman? Manusia. Kenapa yang dikandung firman anaknya menjadi manusia? Karena firman itu punya otoritas menjadikan segala sesuatu. Ayo. Apa otoritas firman waktu dalam kandungan? Alam semesta dijadikan oleh dia. Apa dengerin. Apa otoritas firman waktu dalam kandungan? Malaikat bicara dengan dia kan langsung saya sama Bunda Maria. Malaikat. Apa otoritas? Iya, dia yang katakan firman itu. Waktu firman dalam kandungan, apa otoritasnya? Membuktikan kekuasaan Allah. Dalam kandungan? Iya. Dalam kandungan sempit atau luas? Berarti sempit atau luas? Ya rahim. Ya kamu kan tahu rahim. Ya, sempit atau luas? Ya kamu aja tahu, kamu lahir dari rahim bukan? Apa yang dilakukan firman dalam rahim? Ia menjadikan manusia. Jadi Bunda Maria mengandung Berarti Yesus di dalam kandungan itu menciptakan manusia gitu ya? Bukan menciptakan manusia, mengatakan sabda otoritas. Capek deh. Terus kita kajian lagi masalah perang tadi. Ini orang nggak ada ilmunya percuma. Nggak ada ilmunya, situ yang nggak ada ilmunya. Bahkan dalam kepala kamu berapa rambutnya berapa batang aku bisa hitung. Coba hitung. 3 juta. Kamu botakin rambut, kamu hitung sendiri. Besok kamu ke rumah ya ambil ya. Oke. Jangan salah aja gitu.
Kalau saya bisa hitung rambutmu, rambut di depanmu itu kan sudah nggak ada. Maaf ya, saya paham kamu agak botak dikit. Di belakang rumah rambutmu tinggal 17. Jadi kalau gue cabut satu tinggal 16. Boleh nggak? Ah udahlah, udah ngaur. Gue tahu rambutnya botak. Udah ngaur lah itu, udah ngaur lah. Maksudku tuh begini, ini nih, Bang. Kita Mana, Bang? memahami sebuah ilahi atau roh Allah itu. Buset. Nah, itu harus ada dimensi-dimensi yang harus dipahami gitu. Jangan telan mentah-mentah gitu. Berapa dimensi, Bang? Dalam Yesus ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi. Dimensi Bapa, apa aja, Putra, Bang? dan Roh. Apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, di dalam Yesus ada 3 dimensi ya? Pandangan manusia kita, ya. Tuhan kamu itu manusia apa bukan sih? Dalam roh Tuhan, dalam kemanusiaannya seperti manusia biasa. Waktu jadi Dalam manusia, dengerin kamu harus paham dulu. Kamu kan nanya. Apa pertanyaannya apa? Kamu bilang Tuhan itu manusia atau bukan kan? Saya nggak begitu. Ah, tanya. Tuhan kamu itu manusia atau bukan? Tuhan kamu manusia atau bukan? Bukan. Ya, bukan. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Nama Tuhan kamu siapa? Yesus Kristus. Yesus manusia atau bukan? Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau Yesus Kok bolak-balik, bingung dia. Enggak bingung. Situ Coba yang ulang salah. ya. Coba diulang ya. Aku tanya. Banyak orang yang bernama Yesus. Dengerin dulu. Yesus, aduh. Yesus itu manusia nggak? Yesus manusia. Manusia. Tuhan kamu namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus itu manusia nggak? Manusia. Tuhan kamu manusia nggak? Yesus Kristus Tuhan. Hampir salah ngomong. Enggak salah ngomong. Aku bisa lawan kok keledai. Jujur aja. Ayo. Kamu bilang Yesus itu manusianya, Bang. Yesus Barnabas ada, pemain bola Muhammad Salah juga ada. Harus paham dulu. Kalau dia ada SAW dia baru Nabi Muhammad gitu. Kenapa lari main bola? Saya ulang ya, Bro. Enggak, supaya kamu ngerti gitu. Saya ulang. Loh. Saya ulang dulu ya. Yesus itu manusia nggak? Yesus manusia. Ya, Tuhan kamu namanya siapa? Yesus Kristus. Tuhan kamu manusia nggak? Yesus Kristus namanya ya. Iya. Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Bukan. Roh Allah. Anak jamu. Kok dirubah lagi? Enggak berubah. Kan aku bilang Bapa itu roh Allah. Berarti anaknya Bunda Maria hanya roh. Anaknya Bunda Maria hanya roh. Kamu udah pokoknya mutar-mutar lah di situ. Mutar kepala. Karena Bapak ada konsisten. Tadi kan Bapak Bintang Daud kan tadi bilang apa Yesus itu manusia. Iya. Nama Tuhan Bapak Yesus Kristus. Ingat, berarti kan Tuhan Bapak manusia. Naja dengar, Yesus Kristus. Paham Yesus Kristus? Iya. Yesus Kristus kan manusia, Pak. Bukan. Yesus Kristus itu roh Allah. Yang disusui Bunda Maria siapa? Itu Yesus. Manusia bukan? Betul manusia. Yang disusui Bunda Maria itu manusia atau roh? Lahirnya manusia. Berarti Tuhan kamu manusia? Gimana kebo? Ya lah nyembala itu. Makanya kalau ngomong ya udah kalah lah kalian lah. Aku udah paham lah. Nggak mungkin kalian bisa itu peliter lah. Enggak, maksudnya kalau Pak Bintang Daud itu konsisten kan enak. Ya, Yesus Kristus itu Tuhan. Kalau Yesus itu manusia. Oh, kenapa? Yesus Kristus sama Yesus beda? Berbeda dong. Yesus Barnabas nanti gimana? Masih banyak tuh di Meksiko tuh. Yesus yang lain tuh, yang main bola itu banyak itu. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria Yesus apa Yesus Kristus? Yesus. Dia manusia kan? Iya. Dia yang menjadi Tuhannya, ya, dia yang menjadi Tuhannya Pak Daud kan? Jadi itu roh Allahnya. Manusianya gimana? Manusianya anak manusia. Dia kan anak tunggal manusia, anak tunggal Allah. Anak tunggal manusia. Anak tunggal Allah. Yang punya nama Yesus Kristus itu manusia apa rohnya? Rohnya. Manusianya namanya siapa? Yesus.
Tadi katanya bilang beda Yesus sama Yesus Kristus. Beda. Kamu harus pahamin dulu. Oh, berarti rohnya itu namanya Yesus Kristus, manusianya Yesus, gitu ya Pak ya? Iya. Yang Bapak sembah, yang Yesus apa Yesus Kristus? Roh. Di dalam roh dan kebenaran. Rohnya Yesus Kristus. Yang disebut Bunda Maria siapa? Oh, itu jangan tanya aku ya. Iyalah. Tanya iman aku aja begitu loh. Oke lah, aku mau tidur ah. Sorry, aku mau tidur. Kayaknya enggak. Kita nggak bisa itulah. Iya, kamu di mana sini, Bro? Bro, kamu di mana ini? Aku Kalimantan. Oh, Kalimantan. Wih, sama. Aku di Kalimantan Timur. Di mana? Aku di barat. Aku di Landa. Pontianak. Bukan Landa, Darit. Oh, di Landa gitu ya. Darit. Banyuke. Bulan depan aku ada proyek di sana. Oh, di mana itu? Di Pontianak kota sih. Oh, kota ya. Iyalah. Kita ketemu ya, ngopi-ngopi. Iya. Yang penting kita baik-baik lah, oke lah. Iya dong. Aku tahu aja orangnya sih sopan, bagus itu. Saya juga nggak sopan, Bang. Yang penting ya begitulah. Oke ya, terima kasih banyak ya. Oke. Siap, Daud. Ya. Kalau Bintang Daud, kalau saya tidak ada salah nggak usah dimaafkan ya. Aku semuanya aku maafkan. Iya. Bagaimana Anda memaafkan kalau nggak punya salah? Ya, biar nggak salah maafin lah. Udah, yang penting saling maafin. Oke ya, terima kasih banyak. Kira-kira kalau 5 kurang 2 berapa, Bang? Udahlah. Udah nanti lu, aku udah ngantuk dah. Udah ngantuk. Oke, ya. Ya udah, Bang. Aku belum ngomong. Udah tabur. Ya nggak apa-apa, dijelasin lucu. Enggak bercandain aja. Lucu. Lanjut. Tapi terhibur ya, Selamat malam Bang Handi. Bang Handi. Wih, ada Leon di sini, Leon. Iya, mana Bang dia? Handi ini memang aktif selalu. Enggak, saya baru datang, Bang. Biasa, Bang. Dari patroli tadi, baru pulang rumah mampir nih. Saya ini masih aja di pos ini, Bang. Siap. Saya di pos RW ini. Bang Leon pos ini RW. Muslim. Enggak, Kristen dia. Oh, Kristen. Kristen. Tapi Kristen Bang Handi tahu itu. Kristen baik, belajar dia. Kristen baik. Iya. Mau belajar dia. Lah, Kristennya apa? Lion Protestan itu atau singa makan rumput ya. Hah? Lanjut. Lion itu singa makan rumput ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita lanjut, beri dulu Ustaz Naja ya. Tadi terputus, banyak teman-teman kita dibawa. Balikin dong ke topik. Leon di mute dulu sayang. Di mute dulu. Mas Jamet, saya izin ya turunkan dulu, kayaknya ini teman Kristen kayaknya ini yang nanya ini. Ustadz diterusin lagi tadi itu bahwa tuduhan-tuduhan memang itu bahwa kita dituduh itu agresif, umat Islam itu disebarkan dengan perang dan seterusnya begitu, Ustadz. Ini harus diluruskan dulu, Ustadz. Ya, ada kitab teman-teman namanya itu Al-Islam wal Qital. Ya. Al-Islam wal Qital itu artinya mengenai Islam dan peperangan. Di sana dijelaskan secara lengkap bahwa tidak ada peperangan yang didahului oleh Rasulullah SAW kecuali perang Khaybar. Kenapa di dalam perang Khaybar itu Rasulullah memulai perang dulu? Biasanya kan Kristen atau Yahudi dulu tuh yang memulai perang. Karena umat Yahudi mulai mengopang beberapa kekuatan kafir lain untuk menyerang Islam. Kabarnya terdengar, akhirnya waduh, ini tidur ini ya. Leo Choi ini. Ya, akhirnya sih seperti itu. Diserang dulu sama Islam daripada bonyok kemudian. Khaybar ya. Entah kalau Kristen saya tidak paham konsepnya gimana, tidak paham, tapi kalau saya membaca antara Tuhan di perjanjian lama kayaknya ya itu beda dengan Tuhan di perjanjian baru. Karena di perjanjian lama Tuhan main anu aja, main apa? Dikit-dikit libas gitu, dikit-dikit libas bantai suku Amalek habis gitu. Tapi di perjanjian baru kalau ditampar pipi kiri malah dikasih pipi kanan. Jadi seolah-olah ada tidak kekonsistenan. Tapi entahlah itu
keimanan teman-teman Kristen, mungkin ada yang bisa menjelaskan, monggo naik. Gimana Leon? Leon lu Gimana? Bang Leon. Kalau perjanjian lama, perjanjian baru sama aja kalau misalnya. Sama aja. Tuhannya sama Pak ya? Yesus, Yahweh itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Oh, Yesus itu adalah Yahweh berarti? Ya Pak. Iya, Yesus Bang. itu Yehova. Iya. Siapa? Mana Yahweh. itu ayatnya? Ada nggak ayatnya itu bahwa Yesus adalah Yehova? Kalau di hukum Taurat di dalam kitab perjanjian lama itu yang baru belajar ini Ustaz. Ya, betul tuh Bang Handi. Iya. Baru belajar dia Ustaz. Ya. Betul Bang Handi. Bang Handi tahu dengan ilmu saya ini terlalu pendek ya. Betul. Kalau di hukum Taurat yang saya kenal itu adalah Yahweh. Kalau di zaman kasih karunia itu yang dikenal sebagai Yesus. Ya itu saja yang saya tahu. Yesus itu nama sebagai manusianya atau nama sebagai roh Allahnya? Oh, nama sebagai manusia. Yesus. Oke, berarti sepakat ya. Yesus nama bagi manusianya berarti Pak ya? Iya. Betul? Iya. Tapi kenapa yang Bapak sembah justru nama bagi manusianya, bukan roh Allahnya? Namanya Yesus yang kita sembah keilahiannya. Enggak. Nama Yesus ini kan diperuntukkan untuk manusianya, Pak. Bukan roh Allahnya. Iya. Nah, seharusnya yang disembah itu kan menyembah Tuhan itu kan di dalam roh dan kebenaran, betul kan? Iya, betul. Nah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sedangkan nama rohnya itu adalah Yehova. Yehye, Esher, Ehye. Yehova. Yang maha ada dan akan selalu ada. Itu seharusnya kan? Karena Yesus ini hanya sebagai wadah dari manusianya. Nama bagi manusianya. Dan itu tidak berpengaruh sama sekali, Pak. Dia hanya sebagai wadah ketika di bumi dan dia nantinya akan mati tersalib. Itu pun yang mati disalib adalah manusianya, betul kan? Wadah melalui Maria. Iya, wadah melalui Maria. Nah, kenapa kok yang disembah sampai sekarang justru wadahnya, nama bagi wadah, bukan esensinya gitu loh? Ya, kalau esensinya tetap dia, satu Allah Bapa. Yaitu dia, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak bisa, Pak. Karena gini konsepnya, Pak. Jadi esensinya tetap dia, satu. Keilahiannya tetap satu. Hakikatnya tetap satu. Wadah ini kan cuma sebagai wadah sementara kan, selama di dunia kan, Pak? Betul? Iya. Wadah melalui Maria. Nah, nama Yesus ini nama bagi wadahnya yang sementara, hanya seketika ada di dunia saja. Dan wadahnya ini tidak kekal, hancur, akan mati, jadi debu. Nah, yang menjadi tolak ukur sesuatu yang disembah seharusnya mengikuti dalam fakta sejarah, Pak. Yesus, kemudian murid-muridnya. Yesus saja sebagai wadah, dia selalu mengarahkan murid-muridnya untuk menyembah Allah, Pak. Tidak kepada dirinya. Karena Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu perkataan Yesus. Ketika Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk menyembah roh sang pencipta itu, maka murid-muridnya tak pernah di dalam fakta sejarah muridnya itu menyembah Yesusnya yang sebagai wadah. Tapi bersyukur, sujud untuk beribadah ya maksudnya, dan lain sebagainya, Yesus pasrahkan kepada si pengutus Yesus. Dalam Yohanes dikatakan, tidaklah seorang hamba lebih utama, lebih hebat, lebih tinggi daripada Tuan.
dan tidaklah orang yang diutus lebih hebat, lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Sehingga Yesus mengembalikan penyembahan itu, Yesus mengembalikan rasa syukur orang-orang saat itu kepada Allah yang di sorga, bukan kepada dirinya. Tapi kenapa kok malah nama wadahnya ini yang disembah sampai sekarang gitu loh? Iya, karena waktu malaikat Gabriel datang mengabarkan kabar gembira kepada Maria bahwa anak yang dikandung ini adalah Yesus. Iya kan, nama sebagai manusianya Pak. Wadahnya aja itu, bukan sebagai roh dalam kebenaran itu. Paham nggak Bapak? Paulus saja Pak ya, Pak The Lion. Paulus, Bapak bacalah di surat Paulus itu dari awal sampai akhir. Saya tidak menemukan satu ayat di dalam surat Paulus. Paulus bersyukur dan berdoa dan bersujud kepada sosok personal yang bernama Yesus. Paulus bersyukur kepada Allah, yaitu Yehova. Paulus bersujud dan berdoa kepada Yehova. Seharusnya Bapak niru Paulus tuh. Bukan malah Yesusnya. Gimana Pak? Dia bersujud kepada Yehova, tapi Yehova itu kan Bapa sendiri, Allah Bapa sendiri, yaitu Yesus. Nah, pemahaman seperti itu tidak pernah ditulis sama Paulus, Pak. Paulus dalam suratnya ke Galatia, ke Roma, dan lain sebagainya, mengajarkan untuk menyembah yang bernama Yehova, Allah. Kenapa? Paulus paham bahwa Yesus hanya sebagai wadah yang sementara yang ada di dunia, dan dia akan mati sebagaimana umat yang lain mati. Tetapi yang bernama Yehova tidak akan pernah mati, dan tidak akan pernah menjadi manusia, dan tidak pernah akan kerdil kemahakuasaannya. Akan selalu seperti itu. Sehingga dalam catatan-catatan sejarah Pak, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada narasi penyembahan atau penundukan atau tawaduk kepada seorang hamba, kepada Tuhannya, kepada orang yang bernama Yesus. Tidak ada Pak. Paulus sendiri yang diyakini orang yang hebat oleh umat Kristen, dia bersyukur, berdoa, dan menyembah kepada Allah. Kenapa Paulus tidak mengatakan dalam suratnya, Yesus inilah yang kita sembah, Yesus inilah Yehova itu sendiri? Tidak ada narasi seperti itu Pak. Apakah Bapak lebih cerdas daripada Paulus? Belajar lagi Bro Leon. Gimana Pak? Sekali loh. Makanya saya pelajari Pak ya, Paulus ini pandangan saya sebagai umat Islam Pak ya. Paulus ini tidak ada masalah dalam hal ketuhanan. Dia cuma masalah bagi saya Pak ya, sebagai orang Islam. Dia masalah itu dalam hal apa? Dalam pengkultuskan penyalipan. Gimana? Gimana Pak? Pak Lion? Jadi lanjut Pak. Nah, Paulus ini tidak pernah ada Iya, masalah dalam Paulus itu kan cuma rasul aja. Iya, dia tidak pernah bermasalah Pak dalam hal ketuhanan. Paulus Dia cuma bermasalah apa? Jelasnya Ustaz. Paulus juga bukan rasul. Paulus cuma rasul dia. Bukan. Iya, dia kan cuma rasul Paulus, rasul, nabi kayak nabi. Iyalah, anggaplah seperti itu dulu. Kita dudukkan seperti itulah dulu. Itu keimanan Bapak. Nah, dia itu Pak, Paulus seumur hidup Pak ya, tidak pernah bermasalah dalam hal ketuhanan Pak. Tetapi Paulus bermasalah dalam hal pengkultusan penyalipan. Itu saja sebenarnya. Paulus terlalu mengkultuskan kejadian penyalipan sehingga menggeser hukum-hukum yang diabadikan oleh Yesus. Bayangkan Pak ya, Paulus saking dia mengkultuskan kejadian dalam penyalipan Yesus, dia berani menggeser hukum-hukum yang sudah ditetapkan diabadikan oleh Yesus Pak.
Di dalam Mazmur dikatakan bahwa yang namanya hukum Tuhan itu sempurna, yang namanya hukum Tuhan itu akan terus baik, dan yang namanya hukum Tuhan akan melegakan bagi orang yang dahaga. Itu di dalam Mazmur tertulis seperti itu. Tetapi ternyata Paulus menggeser keabadian itu, malah dibatalkan hukum Tuhan. Nah, gara-gara apa? Pengkultusan penyalipan. Tapi tetap, meskipun Paulus mengkultuskan perkara penyalipan, Paulus tidak bodoh. Tidak bodoh maksudnya bagaimana? Dia tetap menyembah Yehova, Pak. Bersyukur kepada Yehova dan sujud menyembah kepada Yehova. Saya heran kepada umat Kristen sekarang. Kenapa mereka tidak mengikuti Paulus? Kenapa mereka tidak mengikuti Yesus dengan menyembah satu-satunya Allah, yaitu Yehova? Bukan Yesus yang sebagai wadah. Begitu, Pak. Enggak. Kalau kita menyembah Yesus, karena Yesus dia satu-satunya Allah. Yesus satu-satunya Allah itu tertulis di mana, Pak? Dia sudah katakan dia adalah Allah, Bapa. Mana ayatnya? Coba dibaca, Pak. Di Yohanes 10 ayat 30 kan ada, Pak. Oke, aku dan Bapa adalah satu. Oh, aku dan Bapa adalah satu itu. Aku dan Bapak adalah satu itu, Pak. Kalau Bapak baca di dalam teks Yunaninya tidak berbunyi seperti itu. Makanya kalau Bapak buka dalam TB2, ya, perjanjian baru yang sekarang, Pak, terjemahan yang sekarang, itu tidak ada narasi aku dan Bapak satu. Yang ada aku dan Bapak, itu saja. Aku dan Bapak satu adalah tambahan. Tambahan itu, di Pak. Di ayat-ayat untuk ketuhanannya dia, keilahannya dia banyak. Di Yohanes 13 ada juga. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Bahasa aslinya kurios, bukan Tuhan, kurios. Oke, kita pakai Yohanes 13 nomor 13, Pak. Sekarang saya tanya gini, Pak. Siapa murid Yesus yang pernah menyembah Yesus dengan menggunakan dalil Yohanes 13 ayat 13? Siapa, Pak? Yohanes. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Itu kan kitab Yohanes yang mencatat. Pak, sekarang kita gini. Yohanes pernah nggak Bapak buka di dalam fakta sejarah dia menyembah Yesus? Pernah nggak, Pak? Di Matius 4 ayat 7 juga itu dia. Jangan ke Matius dulu, selesaikan satu dulu, Pak. Yohanes Matius 4 ayat 7 juga itu dia. Jangan ke Matius dulu, Bang. Di Yohanes 10 sudah jelas. Iya, di Yohanes 10 sudah jelas, di Yohanes 14 ayat 6 sudah jelas. Apanya yang jelas, Pak? Yaitu barang siapa yang aku adalah jalan kebenaran dan hidup. 14, tidak 6. ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6 itu. Berarti tidak ada yang bisa ke surga kalau tidak melalui dia, tidak melalui Yesus sendiri. Oke, tidak ada yang bisa ke surga kecuali melalui Yesus. Bukankah orang dulu, Pak, dalam perjanjian lama juga tidak bisa yang menuju surga kecuali mengikuti ajaran Musa sebagai nabinya? Betul nggak? Oh, enggak. Oh, berarti kalau tidak mengikuti hukum Yesus Taurat Musa bisa masuk surga dengan tidak mengikuti Musa. Yesus itu sudah ada sebelum Musa dan itu sudah dinubuatkan. Saya tidak nanya Yesus ada sebelum Musa, Pak. Saya nanya, Bapak kan tadi bilang tuh tidak ada yang bisa ke surga kecuali lewat Yesus, kan gitu. Nah, dulu di zaman Musa, ketika Musa menulis kitab-kitab Musa sendiri, kemudian Musa menetapkan hukum Taurat dari Tuhan, ada nggak narasi yang tidak mengikuti Musa bisa masuk surga? Ada nggak? Oh, karena Yesus itu sebelum dunia ada ini dia sudah ada. Sebelum Musa ada dia sudah ada. Nggak nyambung, ya kan? Bapak ini. Ya iya. Nggak nyambung, Pak. Tadi Bapak kan bilang begini,
Tidak ada yang bisa ke surga kecuali melalui Yesus, betul kan? Ya. Nah, di zaman Nabi-Nabi terdahulu ya juga gitu, Pak. Tidak ada yang bisa ke surga kecuali mengikuti ajaran Taurat Musa. Tidak ada yang bisa ke surga kecuali mengikuti Abraham. Makanya Tuhan mengatakan dalam Perjanjian Lama, Pak, yang mengutuk engkau maka akan Tuhan kutuk, yang memberkati engkau akan Tuhan berkati, wahai Abraham. Nah, Musa juga begitu, Pak. Sampai dia dipanggil Elohim. Kenapa? Orang-orang harus mengikuti dia untuk mencapai ke surga. Apa bedanya dengan Yesus? Elohim itu adalah Yesus sendiri, Pak. Tidak ada kata Elohim lain, cuma dia sendiri, Yesus. Musa pernah disebut Elohim loh, Pak. Oh, Elohim itu Yesus sendiri. Terus kenapa Musa dipanggil Elohim juga? Di mana Musa dipanggil Elohim itu, Pak? Astagfirullah, berarti lebih banyak saya yang membaca. Dia belum sampai. Oh ya, lanjutlah Bang Andi. Gini aja Bro Leon, kau belajar dulu aja. Hidup ini cuma sekali loh ya. Jangan terlalu. Iya, hidup boleh Anda terdoktrin. Jadi Bro dengerin dulu. Boleh Anda menjadi Kristen, tapi ya boleh juga saya minta Anda berpikirlah, bacalah Bible dengan baik. Lu tahu sendiri kan berjubel datanya di Bible Yesus itu utusan. Diutus kepada Bani Israel. Yesus itu waktu hidup menyuruh menyembah satu-satunya Allah yang benar. Itu loh. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri, ini nggak bisa dibuktikan. Kenapa nanti kalau begitu Yesus itu Bapa itu sendiri, Elohim itu sendiri. Nah, bagaimana dengan Bunda Maria? Ya Yesus kan lahir dari situ. Masa Sang Pencipta dilahirkan oleh Bunda Maria? Kan nggak bagus. Pisahkan saja antara Yesus dengan yang mengutus Yesus gitu. Bunda Maria Yesus itu ada kan, apa namanya? Yesus itu ada karena ada yang menghendaki ada dia. Bunda Maria kan dia itu dipilih cuman wadah untuk ini apa namanya kedatangannya Yesus. Ya tetap itu kan anaknya, Bro. Imanmu yang mengatakan tetap anaknya, pengetahuanmu. Anaknya Bunda Maria siapa, Bro? Joker. Anak Bunda Maria Yesus, kenapa? Apakah itu yang lu tuhankan? Iya, kenapa? Berarti lu menuhankan anak orang? Iya, kenapa? Ya nggak apa-apa, itu hak lu, Bro. Terjawab sudah ya, bahwa Tuhan Anda itu anak orang, ya udah. Ya udah, kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang larang kamu, nggak apa-apa. Ya udah kan? Ya udah fix kan? Udah fix bahwa lu menuangkan anak orang, kenapa? Nggak masalah. Iya. Saya menuangkan anak orang kan. Bro Leon setuju nggak dengan Mas Joker? Bro Leon kan dari Kristen juga nih, setuju nggak dengan narasi Mas Joker kayak gini? Oh, setuju sekali, setuju. Memang setuju. Berarti Tuhan Kristen itu manusia berarti ya? Iya, Tuhan kami menjadi manusia. Secara daging dia manusia. Secara daging manusia dia. Iya. Yang bilang secara daging yang bilang secara tiang listrik siapa? Maksudnya memang Yesus kan manusia. Yang dituhankan dengan Kristen kan memang manusia. Benar, Tuhan yang sudah menjadi manusia kami tuhankan. Hanya manusia. Boleh dikit nah, Ustaz. Sekarang tunggu dulu Bunda. Sekarang apa sih sisi keilahian Yesus itu sehingga dituhankan? Kenapa nanya lagi? Kan udah tahu tadi narasi kami seperti apa. Kami menuhankan Tuhan yang sudah menjadi manusia. Kenapa bertanya lagi? Iya, karena secara kedagingan dia manusia. Ketika ada manusia yang dituhankan, berarti kan dia memiliki hal yang spesial gitu loh. Apa sih ke sisi keilahiannya itu sehingga dituhankan? Kenapa kamu bertanya lagi? Kan udah kami jelaskan. Kami menuhankan Tuhan yang sudah menjadi manusia. Ngapain bertanya lagi? Kamu nggak ada hak buat bertanya di situ. Kalau misalnya kamu nggak mau ditanya ya turun aja tidur, Bro.
Ya, Sejak gini. kapan? Kalau Sejak kamu mau kapan bertanya, Yesus jadi Tuhan? Bro, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Tuhan yang sudah menjadi manusia. Bro Ya Joker, sejak kapan? gini aja dulu Bro Joker. Kalau kamu, Bro Sedikit Joker Bang dengerin. Handi, Kalau sedikit. kamu menuhankan Bang anak Handi, orang, sedikit Bang Handi. 1 menit. Joker, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sejak dia lahir, bahkan sebelum dia lahir dia itu Tuhan. Kenapa? Berarti kamu bohong. biar Ini ku jangan kasih dibantah, dalilnya. Bu Rama jangan dibantah. Ini ku kasih dalilnya. Jangan, biarin. Dia bohong. Gak Tidak, kita kasih luruskan. Aku kasih dalil dia, Orang Ustaz. ini gak usah dilurusin, Bu Rama, biarin aja. Aduh. Ini bukan waktunya meluruskan, Kristus ya, udah setengah mati. 2 malam. Dengar Joker ya. Gak apa-apa, aku luruskan dia. Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Lurusin Itu. apa? Islam aja nggak punya Itu kata kebenaran. Paulus. Bukan, Bu Rama Ya kan tadi ribet kan kamu Bu Rama bilang. jadi ribut kan. Gini aja. Pak Joker, udah. Islam aja nggak punya kebenaran. Bro. Jangan diskusi Mana bisa marah-marah. lurusin? Yang santai aja, Iya. santai-santai Bang. Bro Joker. Bang, santai aja. Bro Joker, Tidak kalau apa-apa. kamu dengerin, Bro Joker, kalau kamu menuhankan anak Gue Bunda paling Maria, dengerin dulu lah sebentar. Koreksi. Iya. Kita udah palingan Saya nggak mau koreksi kamu kok. Kalau kamu menuhankan anak Bunda Maria, terus Bunda Maria menuhankan siapa? itu terserah gua. Itu terserah kamu, nggak usah koreksi. Enggak koreksi Kalau kamu nggak punya sebenarnya. kebenaran yang pasti Nggak ada dan yang bisa koreksi lu, Bro. mengubah dari yang saya lakukan. Kagak ada yang koreksi lu. Gue pengen nanya sama lu. Kalau kamu mau Kalau bertanya, kamu lu, bisa ditanya nggak? dengerin gue Kalau dulu. kamu bisa bertanya, kamu siap ditanya nggak? Baru kita bisa diskusi. Bisa. Kalau kamu cuma bisa bertanya, itu sama aja konyol. Ya udah. Tadi kan kamu mengakui nih menuhankan Iya. anak. Kalau Dengan kamu mau gantian bertanya, bicara. kamu siap ditanya nggak? Nanti kalau Kalian kau ngaco, semua ada- saya minta diturunin nih kalau kau ngaco nih. Tadi aman lo kita ngobrol. Kalian menghasut orang masalahnya, bro. Dengerin dulu lah orang ngomong. Bisa nggak sih dengerin kita ngomong dulu? Iya, kalau kamu mau bertanya, kamu siap ditanya dulu. Bisa, nanti habis ini lah. Kalau kita diskusi buat timer, kita saling bertanya. Kita juga saling menjawab. Sama dua begini bikin timer ngaco lo. Udah mau tidur kok. Ngaco aja timer. Gitu kan? Timer ngisi ngari. Nantang Ustadz. Waduh, Ini aja. mantap. Terakhir ini gua nih. Kalau Ustaz, kamu itu cuma kalau bisa kamu menghafal, menuhankan dia anak bisa orang, kalau kamu Kalau menuhankan dia anak menghafal, orang, dia ini juga orang ini ngoceh terus ini kenapa sih minum Kalapanax bro? Makanya kita harus bantah dia, kita Ntar harus dulu bantai. beberapa Kamu terakhir. dibantai. Kalau Aduh. kamu menuhankan anak orang, itu Bunda Aduh, Maria ini. menuhankan siapa? Ayo dulu, kalau misalnya mau bertanya, kalian siap ditanya, yuk buat timer. Kita diskusi. Saling Timer apa bertanya. tiner? Timer apa tiner? Apa? Timer. Ada yang mau nggak? Karena culun mau timer. Kayak punya ilmu. Kabur. Aduh capek deh. Orang gini Baik-baik, jangan marah-marah. Diskusi baik-baik. Kagak bro. Jangan Dia kan- marah-marah, dia kan ngaku abang-abang. Gini Jangan tadi marah. Leon. Tadi dia ngomong gini. Dia menuhankan anak Bunda Maria. Terus saya tanya dong, kalau Bunda Maria itu menuhankan siapa? Kan gitu. Gak ada yang marah bang. Justru kami ketawa lucu. Dia lucu. Mungkin kayak dipaksakan. Jadi mungkin kan beda orang-orang itu kan beda wataknya abang-abang. Menurut lu Leon, Beda, ya. menurut lu Bunda Maria menuhankan siapa? Sebenarnya kalau menurut saya sih Kasih kalau Bunda pertanyaan Maria lain, itu kan Bang Handi, Aduh itu jangan terus. ditutup Bunda. iya, Bang Handi sih mutar terus di situ sih. Aduh, Iya Bang kan, Handi. ya kan lu menuhankan anak manusia. Nah saya pengen tanya, Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Siapa tahu Tuhan lu beda dengan Tuhannya Bunda Maria itu doang. Ya Tuhannya Bunda Maria sudah pasti Yesus lah, Bang Handi. Artinya Bunda Maria juga menuhankan anaknya Iya. toh. Tuhanku adalah anakku. Iya. Oke, itu doang kok. Selesai Iya udah. karena Gua pengen ngopi. iya. Lanjut. Nggak ribet kan gua? Enggak, tadi Joker bilang dilaporin. Kalau dilaporin itu ada keterangan di saya. Tadi kamu turun, bukan dilaporin. Kadal. Itu namanya pembelaan diri. Udahlah.
Naikin aja Ustaz, naikin kalau dia masih mau naik. Udahlah tengah Naik. malam Nah, diskusi. Gini hari diskusi pakai timer. Enak, udah 2:30 gini menurut Bang Lion, itu Yesus sejak kapan dia menyadari dirinya Tuhan? Sejak kapan? Kira-kira kapan dia itu jadi Tuhan? Dari sebelum langit dan bumi ada, dia sudah ada. Alfa dan Omega. Gitu ya? Yang itu saya tahu. Yang sesuai di Alkitab ya, itu. Berarti Musa menuhankan Yesus, gitu. Bukan Musa gitu, belum Bunda ada, Rahma. Yesus sudah ada. Bukan gitu. Arahnya gini nanti Bunda Rahma. Berarti Yeremia juga Tuhan karena dia juga ada sebelum segala sesuatu ada. Iya. Salomo juga dunia ini ada, belum. Salomo, Ustaz. Melkisedek, banyak lah kalau itu patokanmu Bang. Iya. Cuma tolong tunjukkan jejak-jejak atau nama Yesus di perjanjian lama, tolong tunjukkan. Atau mana dalilnya Musa menuhankan Yesus. Kitab kejadian itu dari semenjak penciptaan langit dan bumi. Firman menjadi manusia. Oh, itu. jadi di situ Yesus ya. Tapi begini loh, Bang Lion. Faktanya ya, itu perjanjian lama milik Yahudi. Yahudi itu tidak mengaku Yesus loh. Padahal yang punya kitab itu Yahudi loh. Kok dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan? Malah dia bunuh. Begini. Yahudi memang begini, Yahudi itu tidak mengaku, tapi sebagian ada yang masih percaya. Ada yang percaya dan sampai sekarang mereka menanti Mesias itu yang akan datang, yaitu siapa? Kenapa dia bunuh, Bang? Kalau dia Tuhan, kenapa dibunuh? Ya itu kan sudah digenapi semua, Bunda. Sudah digenapi. Terus yang mati itu apa itu? Kedagingannya atau keilahiannya yang mati? Oh, kedagingannya yang mati. Oh, berarti bukan Tuhan yang nebus dosa ya? Kedagingannya manusianya. Siapa yang mati? Kedagingan apa Tuhan yang mati? Dia itu ilahi. Iya, yang mati, Bang. Yang mati di salib itu. Mati. Terus siapa yang nebus dosamu, Bang? Yang mati di salib itu kedagingannya Yesus yang mati. Secara kedagingannya dia mati, tapi rohnya, ini. Jadi kita itu kayak manusia itu. Berarti kamu salah dong. Namanya? Karena Tuhan yang nebus dosa toh, padahal yang mati daging. Berarti salah kamu. Gini aja Bunda. Gini, kan Yesus kita itu kan kayak begini kita Bunda. Tubuh, jiwa dan roh itu kan masih satu. Betul tidak? Gini Bang Lion. Yohanes kan secara tegas ya mengatakan pada mulanya adalah Firman bersama-sama Allah. Firman adalah Allah. Kan itu menjadi rujukan teman-teman Kristen bahwa Yesus itu satu dengan Allah. Begitu toh? Ya. Nah, pertanyaannya Bang Lion, Yohanes tahu dari siapa kalau Yesus itu pada mulanya Firman bersama Allah dan Firman adalah Allah. Yohanes tahu dari siapa? Bagaimana? Yohanes tahu dari siapa kalau Yesus itu pada mulanya Firman bersama-sama Allah, Firman adalah Allah. Itu kan catatan Yohanes. Tahu dari siapa Yohanes itu? Mungkin dia lihat dia lihat Firman masuk ke perutnya Maria, Ustadz. Oh, jangan dijawab gitu, Bunda. Biar Bang Lion yang jawab. Silakan, Bang. Itu dari waktu awal mulanya Firman menjadi manusia itu sudah memang tertulis di kitab Injil dan sudah diberitakan dari zaman Adam, ditulis dalam mana Pak? Taurat. Dalilnya Pak, Bapak ngarang ini ku tengok. Iya, Yohanes tahu dari siapa? Pertanyaannya kan pertanyaannya kan mudah Pak. Yohanes dikasih tahu siapa gitu loh, bahwa pada mulanya Firman bersama Allah, Firman adalah Allah. Karena Yesus sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Dia kan mengatakan dia Alfa Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Saya tidak membahas Alfa dan Omega.
Coba diperhatikan ayatnya itu. Pada mulanya firman. Alfa Omega kan tidak membahas firman gitu loh. Awal dan akhir kan gitu aja maknanya Alfa Omega itu. Yohanes ini tahu detail gitu loh. Pada mulanya itu adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah gitu. Tahu dari siapa keterangan ini Yohanes gitu loh. Ya, sebelum dia jawab Ustadz, Alfa dan Omega kan sering dikatakan tadi. Alfa dan Omega itu tidak berawal dan tidak berakhir. Faktanya Yesus itu dilahirkan dan Yesus itu mati. Berarti dia itu berawal karena dia dilahirkan, dikandung. Terus dia mati, berarti dia berakhir. Awal dan akhir itu jadi, artinya sebelum dunia. Tidak terjawab nanti Bunda. Awal dan akhir itu jawab dulu itu Ustadz Wafid, jawab dulu tadi pertanyaan. Jangan melebar dulu Bunda. Jangan melebar dulu Bunda. Saya cuma lihat firman itu ingin tahu itu. Ya, keterangan Yohanes sedetail itu tahu dari siapa gitu loh. Keterangan Yohanes itu kan itu pada saat Yesus sudah turun ke dunia yang lahir pertama kali, ke dunia pertama kali. Bahwa ini memang Mesias. Inilah Tuhan. Coba dibaca ayatnya itu. Ya, di mana itu keterangannya itu? Yohanes tahu dari siapa? Saya tidak bawa Alkitab, Bang. Saya tidak bawa Alkitab. Saya ini dijaga di pos. Iya, saya lagi angin-angin di pos ini, Bang. Saya tidak bawa apa-apa ini. Tidak ada, Bang. Saya lihat ya perkataan Yesus dari Matius sampai Wahyu. Kenapa Yohanes percaya dia anak Mesias, anak Allah? Saya tidak membahas anak Mesias. Saya tidak bahas anak Mesias loh, Bang Lion. Saya cuma membahas Yohanes itu yakin sekali bahwa Yesus ini pada mulanya firman bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Nah, keterangan lengkap seperti itu seharusnya pernah Yesus ajarkan. Sehingga dia berani mengklaim bahwa Yesus itu awalnya firman bersama-sama Tuhan dan Yesus adalah Tuhan. Kan gitu seharusnya. Nah, ternyata perkataan Yohanes ayat 1 ini, Yohanes 1 nomor 1, tidak pernah dinarasikan oleh Yesus. Saya bertanya kepada teman-teman Kristen. Yang lain menjawab, Yohanes dikasih tahu Roh Kudus. Nah, itu tercatat di sejarah mana? Tercatat di sejarah mana? Karena pada saat itu Roh Kudus turun, itu Yohanes menyaksikan. Loh, Roh Kudus itu pernah ngasih tahu sama Yohanes, atau ya Yohanes melihat permulaan Yesus ini firman bersama-sama Allah, lalu firman itu Allah? Itu kan tidak mungkin, Mas. Coba bayangkan, Yohanes mencatat kitab Yohanes itu baru berapa ratus tahun setelah Yesus meninggal, Mas. Gitu loh. Yohanes begini, memang Yohanes duluan ya. Iya kan? Loh, Markus dulu yang mencatat. Iya. Tetapi Yesus, dia sudah tahu waktu Yesus turun ke dunia pertama kali, atau dia lahir pertama kali melalui Bunda Maria ini, dia waktu dibaptis itu dia sudah tahu bahwa situ memang ini adalah seorang Mesias. Yohanes ketemu Yesus ini dalam keadaan sudah besar, Pak. Iya. Yohanes ketemu Yesus ini dalam keadaan Yesus sudah besar, bukan dari pertama dilahirkan. Tahu dari siapa terus dia itu? Memang bukan pertama dilahirkan, dia tahu nanti Tuhan Yesus itu sudah ada di dunia, sudah besar ya. Yohanes kan muridnya Yesus. Iya. Dia kan ketemu Yesus baru waktu Yesus sudah mengajarkan ajaran gitu loh. Iya, memang. Iya, terus dari siapa tahu pada mulanya itu adalah firman? Dikasih tahu siapa itu dia? Ya, pada mulanya firman yang sesuai saya baca di kitab Kejadian. Mana ada fakta sejarah Yohanes pernah baca kitab Kejadian? Tidak ada, Pak. Sebelum Yohanes zamannya Yesus kan Yesus sudah tahu. Tanya dulu dah ke sampingnya itu. Karena begini, Bang, itu kan ini, Bang, dia sudah dinubuatkan, sudah tertulis dalam kitab-kitab Taurat, Musa, kitab Nabi. Sebelum adanya Yesus itu kan Yohanes sudah baca
sudah tahu di dalam hukum Taurat itu yang Pak. sudah tertulis di kitab-kitab para nabi dan sudah tertulis di hukum Taurat itu, dan sudah digenapi begitu. Tapi buktinya Pak ya, bukti sejarah mengatakan bahwa Yohanes itu tidak pernah membaca kitab Kejadian atau kitab Musa loh Pak. Saya kasih bukti ya. Yohanes 1 nomor 29. Yohanes mengatakan bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah. Catat Pak ya. Yohanes mengatakan Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Itu Yohanes 1 nomor 29. Padahal di dalam kitab Musa, di dalam Imamat 4 nomor 32, untuk penebusan dosa itu bukan domba jantan, tapi menggunakan domba betina. Yohanes salah kutip di sana. Seharusnya ketika aturan yang sudah paten dari Tuhan untuk penghapusan dosa itu harus menggunakan domba betina, ternyata Yohanes berani menabrak aturan Tuhan itu dengan mengatakan Yesus adalah anak domba. Berarti kan domba jantan karena Yesus laki-laki. Dan faktanya sangat banyak Pak, bahwa Yohanes ternyata tidak membaca kitab-kitab Musa. Makanya saya heran, Yohanes tahu dari siapa? Yesus ini pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Padahal Yesus tidak pernah menarasikan seperti itu. Dalam perjanjian lama tidak ada seperti itu. Karena Yohanes sudah tahu pada di kitab-kitab para nabi, bahwa di kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat, dia sudah baca di kitab-kitab para nabi dan hukum Taurat. Ada nggak Bapak fakta sejarah Yohanes pernah baca kitab para nabi dan Taurat? Tidak ada Pak. Tidak ada. Sudah tertulis pada. Jadi pada mulanya itu kabar gembira turun, Tuhan Yesus lahir itu bagaimana di situ? Yesus lahir ke dunia itu. Dan itu mentang kabar gembira, kabar baik. Dan itu memang sudah diberitakan pada zaman Adam, sudah ditulis memang tertulis pada dalam kitab Taurat Musa. Mana datanya itu Pak? Ada di mana itu datanya itu? Ada. Di mana? Kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi. Iya. Kalau memang Yohanes pernah membaca kitab para nabi dan kitab Musa, dia tidak akan bertentangan dengan aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab itu. Ternyata faktanya Yohanes baru bertemu Yesus ketika Yohanes sudah besar, Yesus sudah mulai mengajarkan ajarannya. Dan di saat itu Yohanes hanya menceritakan tentang pribadi Yesus dalam kitab-kitabnya. Tidak pernah Yohanes itu mengutip atau menguraikan hukum-hukum Tuhan di dalam perjanjian lama. Yohanes hanya mencatat, itu pun Pak ya, itu pun catatan Yohanes ini baru ditulis ratusan tahun setelah Yesus meninggal. Bayangkan di saat itu umur Yohanes dalam mencatat pertama kali mencatat kitab Yohanes itu umurnya sudah di atas 70 tahun. Sudah hampir 90 tahun dia umurnya. Karena begini Bang. Karena itulah penggenapan hukum Taurat. Itu adalah Yesus. Ya itu adalah Yesus. Penggenapan hukum Taurat ya itu tuh Yesus sudah. Yang dibilang itu penebus dosa. Dan curiganya saya lagi Pak ya. Curiganya saya lagi, ternyata yang menulis Yohanes 1 ayat 1 jadi itu hanya Yohanes. Jadi tidak perlu lewat binatang. Gini Pak, saya luruskan Pak ya. Penulis pertama Bible kanonik ya, gospel itu adalah Markus. Markus baru menulis kitab Markus 70 tahun setelah Yesus wafat. Baru diteruskan tuh Matius, Lukas dan Yohanes yang terakhir. Di dalam seharusnya Pak ya, Markus, Matius sama Lukas itu lebih memahami bagaimana Yesus daripada Yohanes. Kenapa? Mereka lebih dekat. Kan begitu. Nah, ternyata
Yohanes ketika menulis Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah, itu hanya Yohanes saja yang menulis itu. Matius, Lukas, dan Markus tidak pernah nulis itu, Pak. Makanya saya curiga, setingkat Markus yang lebih tua daripada Yohanes, yang lebih mengetahui Yesus, jaraknya lebih dekat, tidak berani mengklaim seperti itu, Pak. Tapi ternyata Yohanes yang baru belakangan, baru tahu Yesus belakangan, dan baru ditulis belakangan bukunya, mengklaim seperti itu. Kenapa kok tidak dicatat juga oleh Markus, Matius, sama Lukas? Padahal mereka yang lebih dekat, dan mereka yang lebih tahu siapa Yesus. Tuhan Yesus itu murid kesayangannya itu adalah Yohanes, bukan Markus, Lukas, bukan Markus. Makanya Yohanes lebih mengerti tentang kehidupan Tuhan Yesus walaupun dia baru. Sekarang saya tanya, penulisan Yohanes itu tahun berapa, Pak? Enggak masalah. Kalau soal itu penulisan saya tidak ini. Tapi yang jelas Yohanes itu lebih tahu dari Markus, Lukas, karena dia adalah murid Yesus yang murid kesayangan dan Tuhan Yesus. Makanya ada nggak selain Yohanes yang mengklaim Yesus seperti itu? Petrus contohnya, ada nggak? Yohanes karena Yohanes itu murid kesayangan Yesus, makanya dia lebih tahu dari mereka. Oh, berarti yang ngasih tahu Yohanes 1 ayat 1 itu langsung Yesus berarti. Yesus sendiri. Dia karena dia Tuhan. Tercatat di mana? Tercatat di mana? Oke. Anda sudah mengatakan Yesus sendiri yang ngajari itu. Oh. Tercatat di mana itu? Oh iya. Iya, saya tidak buka bawa Alkitab, Bang. Kalau saya bawa Alkitab saya tidak hafal Alkitab, tapi kalau saya buka saya pasti baca. Saya tunggu ya, itu jadikan PR ya. Jenengan sudah mengatakan, Anda sudah mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu langsung Yesus yang ngajari ke Yohanes. Saya tunggu datanya itu ya. Besok atau lusa saya tunggu ya. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Saya tidak bahas dia Tuhan. Saya tidak bahas dia Tuhan. Iya kan? Yang saya bahas itu tahu dari mana Yohanes tentang Yohanes 1 ayat 1 itu gitu loh. Dia bukan murid lagi, Ustadz. Bukan murid tuh yang menulis tuh. Ya, nanti arahnya ke sana itu nanti, Bunda. Pertama Yesus sendiri pernah mengakui secara baca harus jelas. Jangan bahwa dia kasih tahu sama lain bahwa dia adalah Tuhan. Itu di Yohanes 13 ayat 13. Saya tidak bahas Yesus Tuhan. Saya bahas Yohanes 1 ayat 1. Itu tahu dari mana? Karena begini Bang, karena Yesuslah yang menceritakan itu, yang cerita kepada Yohanes. Di mana itu? Tercatat di mana itu? Yesus menceritakan itu kepada Yohanes. Yohanes 13 ayat 13. Kalau saya tidak lupa ya. Enggak sama, Bang. Coba buka. Yohanes 13 itu. Iya, saya hafal ayat itu, Bang. Saya hafal. Gitu loh. Yohanes 13 ayat ke-13 itu Yesus mengatakan, kamu memanggilku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat bahwa aku memang demikian. Sedangkan di Yohanes 1 nomor 1 gak seperti itu penjelasannya. Penjelasannya di Yohanes 1 nomor 1 adalah pada mulanya firman. Disambung, jangan diputuskan, disambung, jangan diputuskan. Disambung. Apanya disambung, Bang? Iya, jangan kasih putus, disambung. Abang tadi baca setengah aja. Baca jangan setengah-setengah. Kamu menyebut aku guru dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu salah. Originalnya itu Tuhan. Itu Tuhan di situ. Mau tunjukkan originalnya. Bukan ke sana, Bunda. Bukan Tuhan. Oh, enggak ke situ ya? Iya, enggak ke situ, Bunda. Jadi ini narasinya sudah berbeda karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu berbunyi
Yesus pada mulanya firman. Sedangkan di sini tidak menjelaskan Yesus itu adalah firman. Pada mulanya itu tidak menyebutkan seperti itu. Jadi salah ngutip Pak Lion. Karena lagi berkolaborasi. Itulah yang dikatakan Tritunggal, Bang. Makanya dia Allah sendiri. Itu yang dikatakan Tritunggal. Saya ada bahas Tritunggal, Bang. Saya cuma bahas Yohanes tahu dari siapa. Kalau memang tahu dari Yesus, mana ayatnya? Yesus pernah mengatakan sedetail tulisan Yohanes 1 ayat 1 itu. Iya dari Yesus, dari Yesus sendiri yang mengatakan kepada Yohanes. Jangan-jangan dia ngarang, Bang. Iya, Bang. Oh, Lion. Jangan-jangan ngarang. Iya, karena ada tuduhan begini, ada tuduhan begini loh, bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu adalah kutipan serapan dari Himne Plato. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, Bang. Dan narasinya bukan dari pihak Islam itu, justru dari pihak golongan abang sendiri. Gitu, Bang. Makanya saya curiga Yohanes tahu dari siapa sedetail ini gitu loh. Ternyata memang ada kasak kusuk yang mengatakan Yohanes 1 ayat 1 itu ternyata meniru Plato kalimatnya itu, bukan dari Yesus. Itu loh, Bang. Makanya saya nanya itu. Ya memang begitu, Ustaz. Ada sarjana teologi Kristen ngomong seperti itu. Ada datanya juga itu ya? Ada ya? Ada lah, Bang. Iya, ada, Bang. Ada. Itu dari golongan abang sendiri loh, bukan dari kita yang ngomong itu. Sudah, Bang, ikuti saya, Bang. Asyhadu. Oh, enggak. Saya tetap percaya. Bang, enggak, jangan begitu, Bang. Saya tetap percaya. Ya. Jadi abang tidak bisa memaksakan saya. Kalau kita diskusi ya, kalau memang saya belum memahami yang lain, tidak apa-apa, ya kan. Tapi abang tidak bisa memaksakan saya, Bang. Ya kan, seperti kalau Bang The Lion, kalau memang betul-betul mengikuti ajaran Yesus, aku yakin pasti kamu mendapat hidayah gitu loh. Hidayah Yesus itu di Bible, kalau tadi tuh kita ke originalnya itu aku sebut aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan di situ. Junjungan atau Tuan. Iya, memang itu Tuhan Allah sendiri dia, Pak. Tuhan Allah sendiri dia. Nggak ada, Pak. Jadi gini, terus gini ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah itu gimana itu? Yesus yang ngomong. Bagaimana tadi? Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berapa Tuhannya kalau Yesus bersyukur kepada Tuhannya, sementara Yesus juga Tuhan? Ada berapa, Bang? Dia berkata karena dia di saat di dunia masih secara kedagingannya dia. Tapi kalau dia kehidayahnya ya dia itu Allah. Iya, karena kalau dia padahal dia itu adalah Tuhan sendiri. Jadi begini, saya kasih perumpamaan. Saya kasih keluar lidah ini, apa keluar semua enggak? Nah, lidah. Keluar semua. Iya, saya keluarin lidah. Oke, keluar semua ketika orang sudah pada lidah, ya keluar enggak semua lah. Nanti kamu enggak, Bang. Iya, nanti kalau keluar semua lidah. Seperti itulah. Seperti itulah berarti masih ada di dalam kan? Ya itulah di surga dia. Yang turun ke dunia itulah yang diutus. Oh, nggak bisa dianalogikan seperti itu. Begini, Bang, misalnya nih ketika Yesus berdoa. Coba kita, Bang, pakai dulu logika. Ketika Yesus berdoa ya. Ketika orang banyak itu pulang, kemudian Yesus naik ke bukit. Sendirian dia berdoa di sana semalaman. Nah, kalau dia berdoa sendirian semalaman, dia berdoa kepada siapa?
kepada Bapa yang di surga. Loh, kan dia itu Bapak itu sendiri, Allah itu sendiri katanya tadi Abang. Yesus adalah Allah itu Makanya sendiri. saya bilang, kalau dia masih di dunia itu secara kedagingannya dia manusia. Jadi begini, Tuhan itu kalau turun ke dunia, Mbak, dunia ini hangus. Kalau tidak berupa dia berinkarnasi seperti manusia, makanya dia berinkarnasi menjadi manusia. Kalau dia Tuhan langsung turun ke dunia, hangus ini dunia. Masalahnya ini Pak, masalahnya yang Anda imani tidak ada di Bibelnya tertulis, tidak ada bahwa Tuhan akan turun menjelma menjadi manusia, nggak ada tertulis seperti itu. Jadi kita bingung, Bapak mengimani sesuatu yang tidak tidak tertulis Pak di Bibel itu. Di mana tidak tertulis kalau dia tidak turun berinkarnasi? Bagaimana, Mbak? Mana di situ ayatnya Yesus turun inkarnasi? Ayo. Dari tadi Bapak enggak menunjukkan sepotong ayat, Pak. Ini di buku, kubuka kalau ada, Pak. Iya, dia berinkarnasi menjadi manusia. Ya mana, makanya kalau untuk membuktikan argumen Bapak, boleh Bapak kasih data gitu loh. Kalau aku kasih data ya Pak ya, Kisah Para Rasul. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Jadi Yesus ini hamba Pak. Allah Abraham ya di perjanjian lama. Allah Abraham kan perjanjian lama itu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus. Nanti kita ketemu lagi ya. Perpanjangan durasinya nanti ada part 2 aja saja. Makasih buat semuanya telah menyaksikan diskusi agak sedikit lucu, kocak, penuh hiburan, menarik. Semoga terhibur buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.